Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini terkhusus saya ingin share kepada teman-teman yang lagi cari-cari informasi terkait dengan CPNS, terutama ketika sudah diterima nantinya. Untuk CPNS, saya mau sharing bagaimana sih ketika kita sudah diterima, namun ada beberapa hal ataupun berkas yang harus kita siapkan, terutama untuk proses penggajian. Nah, ini kebetulan saya diterimanya di lembaga Kementerian Kesehatan dan berdasarkan pengumuman mm, ataupun surat edaran ini yang diterima pada Mei 2025 ada beberapa berkas yang harus disiapkan untuk pengelolaan supaya gaji bisa dibayarkan. Dan ini kalau untuk yang CPNS sekedar informasi bahwasanya kalau di Kemenkes masih menerima sekitar 80%. Nah, saya langsung saja beberapa berkas yang harus disiapkan ketika sudah diterima nantinya sebagai CPNS khususnya di 2000 di Kementerian Kesehatan. Jadi ada beberapa gambaran untuk teman-teman sekalian ketika nanti ingin menyiapkan berkas untuk penggajian. Nah, dari sini bisa kita lihat pada nomor 3. Nah, dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan CPNS itu ada fotokopi SK CPNS. Nah, jadi SK CPNS ini dia itu kalau khusus Kementerian Kesehatan, dia diterima dalam bentuk soft file ya, teman-teman, bukan hard file. Nah, kemudian lembar keputusan BKN sebanyak satu rangkap. Nah, ini merupakan semacam pertek ya, semacam pertek dan ini bisa kita download dari e-office. Biasanya ada di e-office ataupun nanti diserahkan oleh bagian kepegawaian yang bersangkutan ke masing-masing CSN-nya. Nah, kemudian eh, surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT sebanyak satu rangkap. Nah, ini biasanya sudah disediakan atau oleh bagian SDM-nya gitu. Kemudian surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga KP4. Nah, ini biasanya formatnya sudah langsung tertera ataupun diberikan bagian dari pihak eh, kepegawaian. Jadi nanti kita tinggal mengisi ada beberapa data diri yang harus diisi, nanti saya tunjukkan di akhir. Nah, kemudian fotokopi surat nikah, akta kelahiran anak, dan surat keterangan suami ataupun istri bekerja sesuai dengan KP4 sebanyak satu rangkap. Ini kalau misalnya sudah menikah ya. Kebetulan saya di sini posisinya belum menikah, jadi saya tidak mengurusnya. Kemudian ada fotokopi kartu tanda penduduk ataupun KTP sebanyak satu rangkap. Kemudian ada fotokopi kartu keluarga sebanyak satu rangkap dan ada fotokopi NPWP sebanyak satu rangkap. Dan perlu diingat yang untuk NPWP ini, kebetulan saya kemarin itu masih menggunakan NPWP yang dia model lama, bukan terintegrasi dengan KTP. Jadi untuk NPWP ini kemarin saya coba saya ke kantor pajak untuk mengurus supaya NPWP saya ini terintegrasi dengan KTP saya. Jadi nomor NPWP saya itu sudah sama dengan nomor KTP saya, gitu. NIP.
kemudian data nama ibu kandung untuk kelengkapan pembuatan rekening, buku rekening. Nah, ini nanti kalau di sini disampaikan bahwasanya fotokopi, namun saat ini dia sudah by system. Jadi kita tinggal mengupload, nanti ada formulir yang harus diisi juga, beberapa data yang harus diisi, dan kemudian file-file yang sudah berkas ataupun yang sudah kita sediakan ini nanti di-upload di link begitu. Dan juga ada formulir pembukaan rekening dan itu tergantung pada instansi masing-masing mau gajinya itu disalurkan melalui bank apa. Kalau dia Kementerian Kesehatan ada melalui 3 bank, bisa melalui Bank Mandiri atau Bank BNI ataupun Bank BSI. Nah, kalau dia kebetulan saya di daerah UPT, kebetulan jadi kami pembukaan rekeningnya itu masih manual ataupun mengisi dokumen. Namun ada beberapa wilayah ataupun beberapa tempat sekarang sudah by online mengisi rekeningnya. Seperti kita ngisi data-data biasa untuk pembukaan rekening dan itu harus yang baru. Jadi walaupun misalnya kita sudah memiliki eh, Bank BNI sebelumnya, namun khusus untuk penggajian ini kita tetap buat yang baru, begitu. Nah, kemudian ada surat kuasa. Surat kuasa ini biasanya formatnya sudah disediakan langsung oleh instansi yang bersangkutan. Nah, kemudian karena saya manual isi formulir rekeningnya, jadi di-scan bersamaan dengan surat kuasanya nanti di-upload ke formulir yang udah disediakan oleh eh, kementerian yang bersangkutan. Nah, begitu kira-kira yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa saja sih berkas yang perlu dipersiapkan untuk proses penggajian CPNS khususnya yang di 2024 ini. Terima kasih.